Kembali di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarevel. Kang Bima, saya punya sedikit game. Kita main hoak atau fakta. Wah. Jadi saya jawab hoax atau fakta? Ya enggak, nanti isinya apa? Ini hoak atau fakta? Kang Bima jawab hoak atau fakta? Oke. Oke. Hoak atau fakta? Bogor kota angkot. Fakta. Oh, fakta. Jadi Bogor itu go green. Bukan karena tanaman, tapi karena angkot. Hoak atau fakta? Bogor kota ubi. Hoax. Hoax. Emang nggak banyak ubi bang ya? Kota Tales. Oh, kota Tales. Tales. Satu lagi, bukan kota Tales. Teles, kan kota hujan. Basah. Kemudian yang ketiga, hoax atau fakta? Bahwa banjir kiriman dari Bogor. Hoax. Hoax. Kenapa? Semua orang kalau di Jakarta bilangnya begitu. Karena kalau banjir di Jakarta mungkin aja penyebabnya karena di Jakartanya nggak bisa menyerap air ke bawah. Karena teorinya air harus ke bawah kan ya? Harus ke bawah. Jangan salahkan yang mengalirkan ya. Iya. Toh, air mengalir dari Bogor ke Jakarta itu bukan karena keputusan wali kota. Bukan. Tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Takbilannya Kang, takbilan. Oke, itu hoax atau fakta? Ternyata banjir kiriman dari Bogor itu hoax. Itu dengerinnya hoax. Kang Bima ini kan bapaknya polisi ya? Ya. Polisi. Tapi kenapa Kang Bima milih politik? Karena waktu kecil hidup dari asrama ke asrama udah ngerasain lah. Ini polisi ini berat banget. Waduh, emang bener. Berat banget, nggak mudah gitu. Jadi bapak saya tuh hebat gitu. Dan bapak saya dari kecil ngajak saya ngomongnya politik melulu. Oh, walaupun polisi? Walaupun polisi. Ngomong tentang pemimpin, ngomong tentang Bung Karno, ngomong tentang apapun. Jadi ya malah jadi tertarik ke politik, bukan jadi polisi. Oke, malah bukan polisi, padahal bapaknya polisi. Tapi kalau emang ngomong polisi itu berat emang iya. Kerja 24 jam, gaji kecil, resiko tugas 24 jam. Yeah. Buktinya teroris ada yang masuk ke Mabes Polri. Tapi apapun itu ingatlah, coklat rasanya tetap lebih manis. Saya punya foto Kang Bima bersepeda. Kita lihat fotonya. Nih dia sama sahabat gue nih, Bro Sahroni. Nah, saya perhatikan Kang Bima kok rajin bersepeda ini. Ini karena tren atau memang karena hobi? Dua-duanya sih. Tadinya saya kan lari, Gus. Oh, tadinya lari. Cuman ya? sekarang ini agak susah nyari teman lari. Lebih gampang nyari teman sepedaan. Itu satu. Terus kedua, sepeda itu kok lebih menghibur ya. Jadi kalau lari itu kita disiksa dari mulai start sampai finish. Begitu finish baru enak. Kalau sepeda itu enak terus ya. Tapi kan sepedaan mahal, Kang. Relatif. Relatif ya? Relatif, tergantung. Paling jauh sampai mana naik sepeda? Saya pernah kemarin baru sepedaan di Aceh. Bus. Waktu itu di Nanggulan di Jogja. Jalur Lunamaya. Oh iya. Tahu juga jalur Lunamaya. Iya. Berarti besok Kang Arya Bima harus ke Jogja. Satu jalur lagi. Apa itu? Jalur Gus Miftah. Kemana tuh? Jadi di daerah Sleman, Iya. itu ketika kita naik ke lokasi yang lain, sepeda harus digendong, Kang. Itu jalurnya Gus Miftah itu. Pakai sarung. Pakai sarung, ya enggak lah, gimana sih? Tapi keren ya. Saya aja nggak nyangka kalau Kang Bima itu tahu jalur Lunamaya. Iya. Berarti sekarang udah nggak suka lari lagi? Lari masih, seminggu kan olahraga 5 kali. Larinya itu 2-3 kali, sisanya naik sepeda. Jadi masih dikombinasi. Oke. Tapi larinya sendiri sekarang. Kenapa, Kang? Iya, merasa lebih aman ya. Karena kalau lari Sampai rame-rame. bikin tagline Bogor kota berlari. Enggak ke situ sih sebenarnya. Berlari itu menggambarkan bahwa ASN Bogor harus cepat. Oh, Gitu. filosofinya seperti itu. Filosofinya begitu, melayani warga itu harus cepat. Kalau saya itu suka jalan daripada suka lari, kan. Kenapa? Karena kalau saya punya masalah, lebih sering cari jalan keluar daripada lari dari masalah. Kenapa? Yang dulu saya sampaikan ke Bang Sandi. Kenapa saya milih jalan daripada lari? Karena hidup tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Alasan. Padahal sebenarnya memang karena gak kuat lari gitu. Untuk apa lari kalau kamu gak ada di depan? Aku ngejar siapa?
Saya punya video olahraga lucu, musik SKJ 88. Barangkali Kang Bima ini masih ingat. Kita lihat. Oh iya. Masih ingat kan gerakan ini kan? Ya, sebetulnya ada macam-macam kan. Ini 90-an mungkin. 90-an ya? Kalau waktu saya SD beda lagi, ada SKJ seri 1, seri 2. SD saya tahun 80-an. Lama-lama senam kayak drakor Korea ya, drama Korea. Ada seri 1, seri 2. Kalau ingat masa-masa seperti itu yang paling Kang Bima ingat punya kenangan apa? Masa-masa ini ya, masa-masa di mana persoalan terberat hidup adalah PR matematika. Persis. Ya. Kenapa Kang? Nggak suka matematika. Nggak suka sama. Makanya namanya matematika. Makin tenanan, makin tidak karu-karuan. Tenanan itu apa? Sungguh-sungguh. Oh, Sungguh-sungguh dalam bahasa Jawa. Iya. Sekarang gini Kang, kalau memang Kang Bima tahu SKJ 88, kita challenge yuk. Ayo, aduh. Misal sini, misal. Ayo. Terus. Gimana itu? Aduh, luar biasa SKJ 88. Waktu itu Kang Bima umur berapa ya Kang ya? Waktu tahun berapa? Saya SD itu 79 kelas 1. Kelas 1 79? Iya. Berarti kalau SKJ 88 itu umur berapa? SMP? 88 SMP kelas 3. SMP kelas 3? Iya, SMP kelas 3. Tapi, ini yang sekarang. Katakanlah pandemi ini sekarang kondisi seperti ini dan vaksin juga baru sebagian. Ngomong soal sekolah nih, rencana tatap muka? Tetap Juni atau Juli di tahun ajaran baru setelah vaksin pendidik atau guru selesai, Gus. Ini ada kabar terbaru di Jawa Tengah atau di mana tadi saya baca, katanya justru yang nggak taat prokes itu malah gurunya kan. Kalau seandainya terjadi di Bogor, bagaimana cara mengantisipasinya? Kita itu di Bogor tuh ada Satgas Pelajar, jadi satuan tugas, task force. Yang tadinya ini fokusnya ke tawuran. Nah sekarang kan tawuran udah nggak perlu ini ya, mereka sekarang fokus untuk jadi mengawasi. pandemi ada hikmahnya ya? Ada hikmahnya. Tawurannya berkurang. Berarti sekarang Satgas itu fokus kepada itu? Akan fokus ke situ. Jadi ngawasi nanti di sekolah-sekolah disebar prokesnya oleh Satgas ini. Kalau efektivitas belajar secara online sampai hari ini menurut Kang Bima, seperti apa? Saya tuh banyak banget ya dapat curhatan dari emak-emak, stres mereka itu, dampingin anak-anak, urusan kuota, kemudian anak-anaknya yang stres, konten, macam-macam gitu. Jadi kombinasi antara ekonomi sama psikis, jadi berat sebetulnya. Padahal nggak ada anggaran daerah untuk subsidi kuota. Kita buat program wifi gratis dengan paketnya. Gitu, kita bagikan. Nah, tapi sekarang ini karena sudah mulai bertahap ke tatap muka, sudah mulai berkurang. Tapi kemarin ada program itu kita. Tapi saya mikirnya begini loh Kang ya. Jadi barangkali kalau soal edukasinya masih bisa langsung dari guru transfer knowledge dari seorang guru kepada murid. Tapi soal bermasyarakatnya, sosialisasinya ini kan ngeri Kang. Katakanlah sekarang kelas 6 SD kemana awal pandemi, tahu-tahu pandemi 3 tahun. Tahu-tahu udah kelas 1 SMA, kan nggak asik kan? Iya. Ya makanya kalau kita nggak serius, kita akan mengalami apa yang disebut dengan the lost generation, generasi yang hilang. Jadi konten pendidikannya nggak sempurna, ada interpersonal skill yang nggak dapet, ya kan? Gitu. Kemudian ada sense yang lain yang hanya bisa didapat ketika tatap muka, ini nggak ada. Gitu. Yes, kita berdoalah mudah-mudahan Bogor dan Indonesia segera tatap muka. Amin. Jawa Barat atau DKI? Sama aja. Hey!